Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari di hari Arafah kita telah memulai daripada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari yang wajib dan disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kita mulai dengan tadi salat subuh berjamaah. Kemudian kita sudah membuka setelah salat subuh tadi dengan membaca dan mengumandangkan kalimat takbir. Yang disebut takbir ini dalam istilahnya adalah takbir muqayyad, ya. Jadi mulai subuh tadi dan seterusnya dari mulai hari ini sudah masuk kita mengumandangkan kalimat takbir. Takbirnya disebut takbir muqayyad. Apa arti muqayyad? Terikat. Artinya dia hanya dikumandangkan setelah sholat, baik sholat fardu ataupun sholat sunnah. Entar zuhur kita sholat di masjidnya, musholanya masing-masing, selesai sholat langsung baca takbir. Asar kita sholat baca takbir. Terus sampai maghrib, ya, pas juga kita insya Allah berbuka puasa, selesai maghrib kita membaca kalimat takbir. Nah, itu namanya disebutnya takbirnya takbir muqayyad. Muqayyad artinya terikat, diikat dengan habis sholat. Artinya hanya habis sholat diperintahkannya. Kemudian masuk malam takbiran nanti, nah, kita juga lebih banyak membaca takbirnya. Kenapa dikatakan lebih banyak? Tidak terbatas hanya habis sholat. Maka takbirnya disebut takbir mursal. Apa takbir mursal? Takbir yang dilepas, nggak diikat cuma habis sholat. Dari mulai habis maghrib terus sampai sebelum imam masuk di dalam sholat Idul Adha. Itu disebutnya takbir mursal. Terus takbiran tuh, jadi bukan habis sholat doang. Di mana takbir mursal? Karena bebas dia dilepas kapan saja, di jalan, di masjid, di mushola, di surau, kemudian di pasar-pasar, di tempat-tempat yang mana saja, ya, selain daripada tempat-tempat yang tidak diperkenankan, yaitu tempat yang menjijikan, yaitu kita tidak boleh berzikir apalagi bertakbir. Nah, kemudian kita insya Allah akan salat Idul Adha besok, ya. Setelah selesai salat Idul Adha, kembali masuk dalam takbir tadi. Takbirnya takbir muqayyad lagi, terikat dia dengan solat. Karena kita habis solat Idul Adha, solat sunnah, bahkan sunnahnya sunnah muakkadah. Nah, jadi tetap bikin besok, ya. Pada bikin gak deh? Bikin, ya. Bikin insya Allah. Khutbahnya singkat aja dah, ya. Tetap kita bikin, jangan dihilangkan syariat ini. Tetap kita bikin, tapi kita atur waktunya, ya. Apalagi Idul Adha itu memang sudah diperintahkan di dalam syariat kita. Beda pelaksanaannya dengan Idul Fitri. Kalau Idul Fitri agak takhir belakangan. Kalau Idul Adha lebih awal, ya. Kenapa? Ada maksudnya kata ulama. Kalau Idul Adha didahulukan salat Idnya supaya lebih banyak orang memanfaatkan waktu untuk menyembelih hewan kurban, ya. Jadi misalnya kalau sholatnya, khutbahnya udah cepetan, buru-buru selesai, sudah langsung dah masuk waktunya untuk kita menyembelih hewan kurban. Nah, insya Allah kalau lihat dari waktunya jam 6:16 gitu. Ya, 6:16, nah itu udah masuk isyraq. Karena syaratnya sholat Idul Adha atau sholat Id setelah keluarnya matahari naik 1 tombak. Itu yang saya sering sampaikan dalam ukuran waktu isyraq, ya. Naiknya matahari 1 tombak, nah itu masuknya sholat isyraq. Itu jadi udah masuk kira-kira 6:16 atau 6:17 besok, ya. Jadi itu udah boleh. Kalau habis subuh belum boleh, ya. Ada yang saking ketakutannya, Pak, udah lu bikin juga ada ngapain? Habis subuh langsung. Bayang apaan, Pak? Dia kan gitu, ya. Ada aturannya juga. Ini kadang kita ketakutan jadi asal-asalan. Nah, jangan, ya. Insya Allah semua sesuai dengan syariat, ya. Nah, hari ini alhamdulillah kita berada di hari Arafah. Besar fadilah orang yang berpuasa di hari Arafah, ya. Yang pertama fadilahnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shaumu yaumi Arafah yukaffiru as-sanatal madiyah wal baqiyah." Puasa hari Arafah ini menghapus dosa-dosa kita. Dosa kita setahun yang lalu dan dosa setahun yang akan datang. Mungkin ada dosa kita, ada maksiat kita yang nggak bisa terhapus dengan puasa Ramadan.
ada dosa kita, maksiat kita yang belum terhapus, belum diampuni oleh Allah dengan solat-solat kita atau ibadah yang lainnya, mungkin dia hanya bisa dihapus dengan puasa Arafah kita. Maka itulah fadilahnya agama atau syariat itu memperbanyak asyari siapa? Rasulullah SAW yang membawa syariat. Tujuannya memperbanyak ibadah-ibadah sunnah untuk menghilangkan dosa-dosa kita yang mungkin masih nyelip, yang nggak bisa diampuni dengan ibadah lain, dia hanya bisa mungkin diampuni dengan puasa Arafah kita. Nah, mudah-mudahan insya Allah kita bisa selesaikan dengan sebaik-baiknya. Maka yang belum niat ini puasa sunnah masih boleh, tapi syaratnya dari subuh tadi itu, dari pas mulai subuh sampai sekarang dia belum minum atau belum kolu. Tahu kolu? Belum ngerokok. Kolu ngerokok dulu, gitu. Ya, maka boleh. Ya, mulai saat ini niat. Saya niat puasa Arafah sunnah karena Allah, atau saya niat puasa sunnah Arafah lillahi ta'ala. Ini juga pas hari Senin. Oh iya tadi lupa, cuma niat puasa Arafah doang. Tambahin sekarang niat sekarang. Ya, saya juga saya niat puasa hari ini. Pakai bahasa Indonesia aja kalau nggak bisa bahasa Arab. Saya niat puasa sunnah hari Senin. Ya. Saya niat puasa sunnah hari Senin karena Allah. Nah, dapat tuh pahala puasa Arafah, pahala puasa sunnah Senin. Alhamdulillah. Jadi niat masing-masing dah ya, niat masing-masing ya. Niatin pakai bahasa Indonesia tadi contohnya. Lalu apalagi fadilah daripada puasa Arafah? Kalau dari tanggal 1 sampai tanggal 8 kemarin Tarwiyah, itu fadilahnya diantaranya puasa Arafah, saumu yaumin minha kasiyami sanatin, berpuasa satu harinya seperti berpuasa setahun. Pahalanya itu, puasanya sehari, pahalanya kayak orang puasa setahun. Artinya ditulis pahala, kita dapat pahala sudah berpuasa 360 hari. Kan setahun berapa? 360. Tapi puasa Arafah lebih dahsyat lagi. Lihat dalam kitab Durratun Nasihin, di situ disebutkan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Saumu yaumi Arafah, puasa hari Arafah. Ya. Man shoma yaum Arafah, siapa yang berpuasa hari Arafah, kataballahu lahu siyama sittina sanah. Maka Allah tulis bagi orang itu pahala seperti orang yang berpuasa selama 60 tahun. Subhanallah. Ini anugerah, Pak. Anugerah fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, puasa Arafah jadi lebih dahsyat dari puasa sebelumnya. Dia seperti orang yang berpuasa selama 60 tahun. Wa kutiba minal qanitin, dan ditulis oleh Allah orang yang bisa puasa Arafah, orang-orang yang benar tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kemana ada yang nggak puasa ya. Nah, sekarang kalau bisa jangan kagak puasa ya. Ini disebutnya bahkan kata ulama sunnahnya sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat dianjurkan nih puasa Arafah. Kita belum tahu tahun besok kita dapetin kagak nih Arafah. Maka pada hari Arafah ini kita dianjurkan sama ulama membayangkan, menggambarkan diri kita seperti orang yang sedang wukuf di Arafah. Yatashabbah biman waqafa bi Arafat. Menyerupai diri kita, sama dengan orang yang wukuf di Arafah. Orang yang wukuf di Arafah dapat pahala keutamaan wukuf di tanah yang mulia. Kemudian mereka berdoa, berzikir, membaca Al-Quran terus sampai selesai masa waktunya wukuf. Begitu juga kita, ya, kita menyerupai dengan apa? Yang pertama, kita isi hari ini dengan puasa. Insya Allah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita isi dengan apa lagi? Zikir. Nah, maka nanti sebelum kita selesai, meskipun kita nggak banyak baca dari 4 zikir yang dianjurkan diantaranya oleh ulama, yaitu pertama membaca ayatul kursi, lalu qul huwallahu ahad, yang ketiga la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, yang keempat salawat ibrahimiyah. Nah, ntar kita nggak baca 1000 kagak, oh nggak pulang-pulang 1000, nolnya gelindingin 2, tinggal berapa? 500
tinggal 10, nol kelindingin 2. Ntar kita baca nih. Terusin di rumahnya masing-masing, ya. Jadi kita ambil barokah ini majelis, ini hari Arafah, ntar yang 4 tadi kita baca 10 aja. Yang lainnya terusin di rumah masing-masing sambil jalan, sambil apa, ya, insya Allah berapa dapatnya. Yang penting ada yang kita baca yang diperintahkan oleh ulama. Maka pada hari ini saya juga akan menyampaikan sesuai materi yang telah disampaikan dalam ajakan pengajian ini, yaitu masalah kesempurnaan dalam menyembelih hewan kurban. Ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam kita menyembelih hewan kurban, khususnya ketika proses penyembelihan tuh. Kalau kata orang Betawi, ngeretnya itu di awalnya, bukan masalah nyacahnya, bukan yang lainnya, khususnya ketika menyembelihnya. Nah, mungkin di sini banyak di antara kita para asatid yang memang udah tugasnya, udah bisa alhamdulillah menyembelih. Ya, alhamdulillah. Mungkin ada yang kurang sempurna dari kesunahan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang kemarin-kemarin udah, yang sekarang kita pakai apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tujuannya apa? Untuk menjadi kesempurnaan daripada kurban kita. Apalagi kurban itu kalau berjamaah, ya, dari umat, dari masyarakat, dari jamaah, maka kita bertanggung jawab menjaga kesempurnaan dan keberkahan tuh, ya, keberkahan dagingnya, keberkahan kurbannya, dan juga berhubungan dengan diterimanya kurban kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kurban kita penyembelihannya sesuai dengan syariat, apa yang diajarkan oleh Nabi dalam sunnah-sunnahnya, maka itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, insyaallah, mudah-mudahan. Yang pertama, ayyakuna dzabih wal mazbah. Ini syarat yang pertama yang harus diperhatikan. Orang yang akan menyembelih dan juga binatang atau hewan yang akan disembelih, dia harus dihadapkan ke arah kiblat. Kiblat, ya. Ini harus diperhatikan. Kadang dari awal kiblat udah siapin, begitu rubuh susah banget yang kebo, ya. Udah heboh kita, udah saking ketakutan, udah dah apa? Yang penting rubuh. Wah, yang penting rubuh. Mau ngadep kemana ke dah katanya? Jangan, ya. Ya bisa rubuhin, tinggal digeser pelan-pelan, geser pelan-pelan. Jadi yang pertama ini kesunahan, menghadap ke kiblat, ya. Kita menghadap ke kiblat, ke juga binatangnya juga lehernya. Jadi manjangnya itu miringnya ke arah misalnya sono kiblat nih, saya contohin sono kiblat, ya. Kita menyembelih ngadep kiblat. Juga binatangnya dibaringkan, ya, mengarah ke kiblat. Yang bagus yang mana? Miringnya itu apakah dari lambung kiri atau lambung kanannya? Sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah dalam banyak hadisnya disebutkan yang paling afdal bagian lambung kiri yang ada di buminya, yang nempel. Jadi kalau sono kiblat, saya bayangin ini kan ada tiang nih buat ngikat pala nih, tambang. Palanya di sini, manjang tuh kakinya ke sono. Saya contohin kiblat ke sono, ya. Itu kan, jadi lambung kirinya binatang tuh, lambung kirinya binatang bukan lambung kiri kita, ya. Lambung kirinya binatang tuh bagian sisi kirinya yang nempel di bumi, yang rebahan. Nah, berarti kan palanya ngadep sono, ya. Kan bisa juga ngadep kiblat, tapi palanya sebelah sini, manjang ke sono. Nah, itu sah juga, kiblat juga, tapi di dalam sunnah, dalam yang afdal ada yang lebih afdal lagi. Nah, itu. Jadi kalau bisa, kalau ada siapin. Nah, sebelah kiri nih. Jadi memang penting kalau kita mau motong itu lihat tempatnya. Kita kontrol dulu, jangan asal aja. Oh nih, posisinya ada. Jadi yang paling bagus itu nih sebelah kiri buat pala manjang ke sono. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Insya Allah itu bagian gampang kita dalam hati. Ini yang diajarkan oleh Nabi, berkahnya itu kurban. Kita bilang ini yang diajarkan oleh Rasulullah. Nabi ngerjain begini, saya ikutin. Ya, insya Allah. Mudah-mudahan ini menjadi keberkahan dalam kurban kita. Kemudian yang kedua, selanjutnya dalam adab dan kesunahan di dalam berkurban, setelah hewan itu rebah, ya, dan rebahnya hewan itu dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan siapapun merasakan, biar kata dari dulu kita ngorban, jatuhin korban tuh apa, dijatuhin binatang tuh hewan kurban, kebo, sapi ataupun yang lainnya, ketahuilah itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ada orang sombong dalam hatinya, gue biasa, kebo model mana aja dah jatuh sama gue, didepak langsung. Hati-hati itu. Ustaz Amir, mohon maaf lah, nggak kelihatan dari. Al-Quran menyebutkan kata Allah, kadzalika sakharnaha lakum. Tuh orang yang nggak perhatiin situ. Kadzalika, begitulah kami tundukkan itu binatang kurban. Jadi Allah yang tundukin. Kita cuma pakai sunnah Nabi aja pakai. Yang nundukin semuanya Allah. Ya, kita cuma perantara doang. Jadi jangan ada ujub, sombong atau bangga. Ya, tiap tahun kita kerjain, jangan ada itu. Ya, kita pakai baca aja semua yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Jangan ada hati-hati sombong ataupun seperti itu. Setelah selesai, rebah tuh binatang, ya hewan kurban. Sebelum disembelih, maka yang akan menyembelih ini disunnahkan membaca doa yang biasa kita pakai. Karena udah ngadep kiblat kan? Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal. Hafal enggak? Hafalkan doa iftitah ya. Dipakai, jadi sebelum kita sembelih udah ngadep kiblat kita baca nih. Ya, khususnya bagi yang akan menyembelih itu ya. Ustadznya nih ya, karena yang paling bagus memang yang menyembelih itu seorang alim, guru ataupun ustadz ya, karena dia bisa memakai sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Bisa aja kita pakai, maaf karena ada pakai jagal ya. Jagal bagian antaranya dia itu belakangan, yang menyembelihnya itu tadi saya bilang. Di sini keafdolan dan kesunahannya. Paling bagus memanggil gurunya, ustadznya, ulamanya ya. Jadi di situ menjadi keberkahan dalam kurban yang diamanatkan kepada kita ya. Baca tadi itu dah ya, ini wajah itu wajhiya alladzi ila akhirih. Selesai, kemudian apa yang kita baca? Ada bacaannya singkat-singkat semua ya, gampang. Yang pertama, Allahu Akbar. Disunahkan membuka dan menutup dengan takbir. Karena ini memang kalimatnya apa, hari-hari bertakbir. Allahu Akbar sekali aja, mau 3 kali boleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, atau minimal sekali. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian apa lagi? Bersolawat. Jadi dibuka dengan takbir. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Atau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Paling dikit gitu. Atau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Oh, saya pakai itu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Singkat itu. Tapi udah masuk semua. Keluarganya kita sebut, sahabat Nabi kita sebut, wasallim, salamnya kita sebut juga. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa alihi, nggak pakai ala lagi ya, langsung wa alihi wa sahbihi wa sallim, bukan wasallam, tapi wasallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Ulang. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahu Akbar. Ya, itu yang dibaca. Bismillah, praktek kita misalnya. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahu Akbar. Allahumma minka wa ilaika fataqabbal. Nah, terakhir doa singkat. Itu selesai ngeret nggak apa-apa doanya sambil berjalan. Sambil dia selesai dibaca Allahumma minka wa ilaika fataqabbal. Ada yang bacanya Allahumma hadha atau hadhihi minka wa ilaika fataqabbal. Ya, kalau yang singkatnya Allahumma minka wa ilaika fataqabbal. Apa artinya? Ya Allah, minka, ini darimu. Kurban ini rezeki darimu ya Allah. Wa ilaika, dan kami serahkan kepadamu ya Allah. Fataqabbal, itu doa untuk supaya dikabul, diterima. Fataqabbal, maka terimalah ya Allah. Gampang kan? Nah, ini supaya dipakai untuk yang menyembelih besok. Kalau belum hafal, takut besok bingung, hafalin dari sekarang dah urutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Allahu Akbar. Allahumma minka wa ilaika fataqabbal. Allahumma minka wa ilaika fataqabbal. Ya. Kemudian selanjutnya, dah itu ya, rekam masing-masing, ingetin sendiri dalam proses penyembelihan. Banyak kita saksikan, kadang orang menyembelih, ini pelaksanaannya nih, ya.
Ada cara megang golok dua, tergantung dia mau tarik dari bawah atau dari atas. Ada yang bisa dari atas, maka megangnya begini. Kalau begini nggak bisa. Dari atas tuh ini kan udah leher tuh, ya. Ada yang dari atas begini, ya. Ada dua saluran, bukan urat, saluran yang harus diputuskan, wajib hukumnya. Urat nanti ngikut tuh, dua urat itu ngikut sunnahnya, afdolnya, sempurnanya. Saluran al-hulqum wal mari, saluran pernapasan dan saluran makanan. Dia ada leher gini, kayak kita kan leher ini sama nih. Di sini. Ini saluran napas, di sini saluran makanan. Uratnya di tengah dua tuh. Nah, jadi makanya ketika menyembelih, kalau yang mau potong atas, nariknya dari atas, mulai dari atas, itu urat yang di atas itu tuh, ya. Salah satu dari saluran tadi ya, pernapasan atau makanan. Harus langsung kenain, jangan pakai lama-lama. Sebab apa kata Nabi? Fa idza dzabhtum fa ahsinul dzibhah. Kalau kalian menyembelih, maka baguskanlah cara menyembelih kalian. Menyembelih yang bagus, yang bagaimana? Yang benar tadi itu semua salurannya udah terputus dan yang lebih cepat. Karena itu mengurangi ta'dzib, penyiksaan istilahnya. Penderitaan, namanya orang lagi dipotong kan istilahnya gitu. Kambing, binatang lagi dipotong kan makin lama dia makin rasa sakit. Maka ya kalau bisa yang masih ada gerakannya dah. Kalau yang udah goyol-goyol, nah kasih yang lain dah tuh. Ini udah pegang golok begini-begini. Nah, kita ngeri juga nih. Ini jatuh pegang nih golok, ya. Nah, kasih yang muda dah tuh, kayak Sat Ali dah tuh. Ya, itu 100 kambing juga bisa, kambing gitu. Ya. Lihat. Jadi cepat. Tapi bukan asal cepat. Ada orang ngambil dari tengah. Itu terlalu lama maksudnya. Meskipun ntar dibabat juga itu semuanya. Tapi cepat. Cepat kita memutuskan dua saluran nanti. Nah, kalau saya biasanya dari bawah enakan. Kalau megangnya begini. Tuh di bawah kan ada urat tuh paling bawah, kan tadi saya bilang sebelah sini sama sebelah sini kan. Nah, ketika direbahin tekan nih. Makanya harus disiapin juga goloknya, harus tajam, jangan sembarangan. Nggak boleh. Gue sini 17 tahun nggak pakai diasah. Nah, itu sombong tuh. Ngomong begitu tumpul besok. Ya kan lagi musimnya nih. Kadang di YouTube ya 17 tahun. Iya, percaya ya, tapi besok kita mau nyembelih, bukan main-main, ya. Kalau Allah kasih tumpul gimana itu? Malu diketawain, ya kan? Nah, maka tadi saya bilang buang kesombongan itu. Ini tiap tahun kita motong, rendahkan hati kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari bawah tuh, tarik, ya. Tarik semua tuh ke atas. Jadi begitu tarik dari bawah, oh saluran bawah kena, tarik langsung ke atas. Yang atas kena juga. Kalau mau sekali nggak apa-apa, tapi bagusnya untuk menghilangkan was-was, ya. 3 kali, tapi cepat gerakannya, bukannya lama, kayak di replay begitu. Nah, itu tadi yang mengurangi ada unsur penyiksaan. Jadi cepat gerakannya, ya. Tapi selesai semua apa yang harus diputus dari saluran dan urat-uratnya. Itu diantara kesunahan, keistimewaan yang kita harus perhatikan, ya, khususnya bagi yang menyembelih, ya, dari mulai adabnya menghadap kiblat, kemudian bacaan-bacaannya dari itu, ya. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahu Akbar, Allahumma minka wa ilaika fataqabbal. Nah, itu. Ya, insyaallah. Nah, ini yang mudah-mudahan menjadi perhatian bagi kita semua. Nah, maka kita tutup majelis ini, insyaallah kita baca yang tadi itu 10-10, kemudian di akhir kita baca doa. Saya ambil baca doa yang dibaca biasanya orang-orang yang wukuf di Arafah, tapi juga ini doa disunahkan dibaca, ya, bagi orang yang sedang berpuasa ataupun memuliakan hari Arafah, ya. Yang pertama kita baca nanti ayatul kursi 10, ya, kita baca bareng-bareng. Kemudian kulhu 10, lalu la ilaha illallah 10, apa lagi? Shalawat Ibrahimiyah, ya. Kita mulai dari ayat kursi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum
لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Mudah-mudahan semua yang menjadi keinginan kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab kata Nabi, siapa yang membaca dan memperbanyak surah Al-Ikhlas, su'ila ma sa'al, u'tiya ma sa'al, akan diberikan apa yang dibutuhkan dan dimintanya. Semua hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk bala, musibah ini, penyakit ini, bakteri ini, virus ini segera dibersihkan dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. اللهم فرجك القريب اللهم سترك الحسين اللهم معروفك القديم اللهم عوائدك الحسنة اللهم عطاك الحسن الجميل اللهم يا قديم الإحسان إحسانك القديم يا دائم المعروف معروفك القديم اللهم حسبنا الله وكفى سمع الله لمن دعا ليس وراءه منتهى من توكل على الله كفي ومن اعتصم بالله نجا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول اللهم لك صلاتنا ونسكنا ومحيانا ومماتنا وإليك مآبنا ولك ربنا تراثنا اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ووسوس الصدر ووسوسة الصدر وشتات الأمر اللهم إنا نعوذ بك من شر ما تجيء به الريح اللهم إنا نعوذ بك من شر ما تجيء به الريح اللهم إنا نعوذ بك من شر ما تجيء به الريح اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كبيرا كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك فاغفر لنا مغفرة من عندك فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم اغفر لنا مغفرة من عندك تصلح به شأننا في الدارين وارحمنا رحمة منك نسعد بها في الدارين وتوب علينا توبة نصوحا وتوب علينا توبة نصوحا وتوب علينا توبة نصوحا لا ننكثها أبدا والزمنا سبيل الاستقامة لا نزيغ عنها أبدا اللهم انقلنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة واغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وفضلك عمن سواك ونور قلوبنا ونور قلوبنا ونور قلوبنا وقبورنا
وأعذنا من الشر كله واجمع لنا الخير كله واجمع لنا الخير كله واجمع لنا الخير كله. استودعناك ديننا وأمانتنا وقلوبنا وأبداننا وخواتيم عملنا وجميع ما أنعمت به علينا وعلى جميع أحبائنا والمسلمين أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.